Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Faidi M. Hum, selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maepa, NIM 530101950. Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembaharuan Arab Saudi. Saudi Arabia adalah sebuah negara yang terkenal dengan kota Islam, yang merupakan tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dan tempat pertama kali Islam muncul, serta daerah inilah yang pertama kali menjadi basis kekuatan Islam, dengan negara Islam yang berhasil menguasai seluruh Timur Tengah dan sampai ke Afrika dan seluruh Spanyol. Saudi Arabia juga terkenal sebagai tempat yang sangat sakral bagi umat Islam dengan adanya kota Mekah, di mana di kota tersebut terdapat kiblat bagi umat Islam, yaitu Ka'bah. Negara ini juga merupakan tempat utama bagi umat Islam dalam bulan Dzulhijjah yang ingin melaksanakan haji atau rukun Islam yang kelima, agar sempurna Islam seseorang. Saudi Arabia juga terkenal dengan sebutan daerah yang beraliran Wahabiyah, dengan imam mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa saja yang berhubungan dengan Saudi Arabia dengan segala hal yang telah terjadi dalam pembaharuan Islam di negeri ini. Berdirinya negara Islam di Arab Saudi. Sejak berdirinya negara Islam hingga berakhirnya pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun, kota Mekah dan Madinah menjadi pusat politik dan rohani Islam sekaligus. Setelah perpindahannya kekuasaan politik dari Al-Khulafa Al-Rasyidun ke tangan Bani Umayyah, negara itu tidak menjadi pusat kekuasaan politik Islam. Dinamika politik di Arab Saudi. Dinamika politik Islam di Jazirah Arab pada tahun 1800 sampai 1930 dan pengaruhnya terhadap fondasi kerajaan Arab Saudi modern dan dampaknya terhadap praktik keagamaan di Tanah Suci. Dapat disimpulkan: 1. Konstelasi sosial politik Hijaz sebelum 19 tahun abad ditandai dengan merosotnya supremasi politik Hijaz seiring dengan migrasi jauh pusat pemerintahan Islam dari Madinah. 2. Salah satu puncak dinamika politik Jazirah Arab antara tahun 1800 dan 1930 adalah berdirinya kerajaan Arab Saudi modern. 3. Dinamika politik tersebut kemudian mengakibatkan permurnian syariat Islam sesuai dengan doktrin Wahabi. Pemerintahan Muhammad bin Abdul Wahhab. Pembaharuan yang terjadi di Saudi Arabia yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berasal dari Najd, sebuah kota di Arabia. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia pergi merantau ke Basrah dan tinggal di kota itu selama 4 tahun. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dan di situ ia memasuki hidup perkawinan dengan seorang wanita kaya. 5 tahun kemudian, setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan, selanjutnya ke Hamdan dan ke Isfahan. Di kota tersebut, ia mempelajari
ilmu filsafat dan tasawuf. Setelah merantau bertahun-tahun, ia akhirnya kembali ke tempat kelahirannya, yaitu Najd. Beri tepuk tangan guys, biar semangat. Pemikiran Ibnu Abdul Wahhab. Pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Di setiap negara Islam yang dikunjungi, Muhammad bin Abdul Wahhab melihat kuburan-kuburan syekh tarekat berterbaran. Tiap kota, bahkan kampung-kampung, mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. Ke kuburan-kuburan itu, umat Islam pergi naik haji dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya untuk menyelesaikan problema hidup mereka sehari-hari. Karena pengaruh tarekat ini, permohonan dan doa tidak langsung dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi melalui syafaat syekh atau wali tarekat yang dipandang sebagai orang yang dapat mendekati Tuhan dan dapat memperoleh rahmat-Nya. Yang dilihat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemurnian tauhid bukan hanya dirusak oleh pemujaan kepada syekh atau wali. Paham animisme masih mempengaruhi keyakinan umat Islam. Di suatu tempat, ia melihat orang berziarah ke sebatang pohon kurma karena pohon itu diyakini mempunyai kekuatan gaib. Di tempat lain, ia melihat sebuah batu besar yang dipuja oleh kaum muslimin, dan mereka berziarah ke tempat-tempat tersebut untuk meminta pertolongan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan yang merupakan tempat mereka mengadu dan juga mengharap segala sesuatu telah dilupakan. Keyakinan ini menurut paham Muhammad bin Abdul Wahhab telah masuk dalam perbuatan syirik atau politisme, dan syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, dosa yang tak dapat diampuni Tuhan. Soal tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam, dan oleh karena itu tidak mengherankan kalau Muhammad bin Abdul Wahhab memutuskan perhatian pada soal ini. Dan ia berpendapat, satu, yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Dua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Tuhan, tetapi dari syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi syirik atau musyrik. 3. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Semua yang dibahas tadi ia anggap bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Untuk melepaskan umat Islam dari kesesatan ini, ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali kepada Islam asli. Yang dimaksud dengan Islam asli adalah Islam sebagai yang dianut dan dipraktekkan pada zaman Nabi, sahabat, serta tabi'in, yaitu sampai abad ke-3 Hijriah. Selanjutnya, dakwah yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penyampaian dakwahnya selalu terang-terangan dan tanpa tersembunyi-sembunyi, atau melalui surat-surat yang beliau kirimkan
kepada orang-orang yang berpengaruh pada masa itu, mengadakan hubungan secara pribadi, mengadakan studi tur dan kajian-kajian. Beliau bukanlah hanya seorang teroris, tetapi juga pemimpin yang dengan aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Dalam menjalankan dakwahnya, ia mendapat sokongan dari Muhammad ibnu Saud, dan sesudah Ibnu Saud meninggal, ia juga mendapat sokongan dari putranya, yaitu Abdul Aziz bin Najib. Paham-paham beliau mulai tersiar dan golongannya bertambah kuat, sehingga di tahun 1773 Masehi, mereka dapat menduduki Riyadh. Di tahun 1787, Muhammad Abdul Wahab meninggal dunia, tapi ajarannya tetap hidup dengan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabiyah. Selanjutnya, kehancuran dan kebangkitan di Arab Saudi. Untuk mengembalikan kemurnian tauhid, kuburan-kuburan yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat atau lain sebagainya yang membawa ke jalan faham syirik, mereka usaha menghapuskannya. Di tahun 1802, mereka serang Karbala karena di kota ini terdapat kuburan Al-Husain yang merupakan kiblat bagi golongan Syiah. Beberapa tahun kemudian, mereka menyerang Madinah. Kubah-kubah yang ada di atas kuburan-kuburan mereka hancurkan. Hiasan-hiasan yang ada di kuburan Nabi mereka rusak. Dari Madinah mereka teruskan penyerangan ke Mekah. Kiswah sutra yang menutupi Ka'bah juga dirusak-rusak. Mereka menganggap semua itu adalah bid'ah. Kemajuan-kemajuan yang mereka peroleh mencemaskan bagi kerajaan Utsman di Istanbul. Sultan Mahmud II memberi perintah kepada Khidewi Muhammad Ali di Mesir supaya mematahkan gerakan Wahabiyah. Ekspedisi yang dikirim dari Mesir dapat membebaskan Madinah dan Mekah di tahun 1813 Masehi. Kedua kota ini jatuh ke bawah kekuasaan Wahabiyah di tahun 1804 dan 1806 Masehi. Tetapi di permulaan abad 20, gerakan Wahabiyah bangkit kembali dan Raja Abdul Aziz dapat menduduki Mekah di tahun 1924 Masehi. Mulai dari waktu itu, mahjab dan kekuatan politik Wahabiyah mempunyai kedudukan yang kuat di tanah suci ini. Selanjutnya, pemerintahan Abdul Aziz bin Saud. Raja Abdul Aziz menggunakan kekuasaannya dalam meneguhkan tauhid dan akidah yang dapat menyelamatkan manusia di negerinya. Maka beliau dalam menyebarkan akidah di luar negerinya dengan mempergunakan dua media. Satu, mengirim para juru dakwah. Yang kedua, menyebarkan buku-buku tauhid yang murni dan akidah ahli sunnah. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 adalah sebagai berikut. 1. Hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber hukum maupun pegangan. 2. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. 3. Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Selanjutnya, dinasti Ibnu Saud. Dinasti Saud berhasil pulih, kemudian mendirikan negara Saudi kedua pada tahun 1824. Cucu Muhammad bin Saud bernama Turki berhasil merebut Libya dan mengusir garnison Mesir. Sejak itu, Libya menggantikan dirinya sebagai ibu kota negara. Dinasti Saud berhasil merebut kembali beberapa kota,
Turki juga berhasil mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan sastra. Namun, Turki hanya memerintah 1 dekade saja. Dia dibunuh oleh sepupunya yang ambisius. Anak Turki bernama Faisal balas dendam dengan meracun pembunuh ayahnya itu. Ottoman kembali mengusik negara ini pada tahun 1865 yang dipimpin anak Faisal bernama Abdurrahman. Kali ini, Ottoman menyokong keluarga Al-Rashid di Hilla untuk menggulingkan negara Saudi. Menghadapi lawan yang kuat, Abdurrahman bin Faisal al-Saud terpaksa mundur pada tahun 1891. Dia mencari perlindungan dengan suku-suku Badui di padang pasir luas di Arabia Timur. Dari sana, Abdurrahman dan keluarganya termasuk putranya Abdul Aziz melakukan perjalanan ke Kuwait. Mereka tinggal di sana sampai tahun 1902. Dan yang terakhir, Arab Saudi modern. Abdul Aziz muda bertekad merebut kembali warisan keluarganya dari Al-Rashid yang telah mengambil alih Riyadh. Dalam usia 23 tahun, pada tanggal 15 Januari 1902, dengan ditemani 40 pengawal, Abdul Aziz bergerak menuju Riyadh. Dia berhasil merebut benteng Masmak dan mengumpulkan pendukung lama dinastinya. Peristiwa legendaris ini menjadi awal pembentukan negara Arab Saudi modern. Pada saat Perang Dunia ke-1, pada tahun 1914 sampai 1918, Abdul Aziz memutuskan berkoalisasi dengan Inggris. Keduanya punya kepentingan yang sama, menumbangkan kekaisaran Ottoman. Setelah Ottoman runtuh, Abdul Aziz menguasai seluruh Najd dan Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, pada tahun 1924 hingga 1925. Dalam prosesnya, dia menyatukan suku-suku yang bertengkar menjadi satu bangsa pada tanggal 23 September 1932. Negara tersebut dinamai Kerajaan Arab Saudi, negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya dan Al-Quran sebagai konstitusinya. Abdul Aziz memerintah Kerajaan Arab Saudi sampai tahun 1953. Dan setelah Abdul Aziz wafat, Arab Saudi berturut-turut dipimpin Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahad, Raja Abdullah, dan Raja Sulaiman yang memerintah sejak 2015. Pembaharuan yang terjadi di Arab Saudi Arabia adalah semata-mata refleks ketidakpuasan Muhammad Abdul Wahab yang melihat sudah banyak terjadi penurunan dalam dunia Islam karena disebabkan oleh khurafat, bid'ah, dan tahayul. Presentasi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, kasih tepuk tangan lagi yang banyak, terus.